Halo, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel Si Otodidak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya kita bisa mengetahui poin penting dalam mendaftar P3K. Simak baik-baik ya, tentunya di channel Si Otodidak. Teman-teman semuanya, kali ini kita tahu bahwa sekarang sedang dibukanya P3K Tenaga Teknis di tahun 2022 dan akan diselenggarakan di tahun 2023. Nah, dicatat ya, pada kesempatan ini pembukaan sudah dibuka nih teman-teman di tanggal 21 Desember dan diakhiri pada tanggal 6 Januari 2023 nanti. Dan tentunya nanti akan ada banyak sekali jenis seleksi yang harus teman-teman hadapi. Nah, untuk itu, teman-teman semuanya pastikan bahwa pendaftaran sudah dilakukan di tanggal 21 Desember sampai tanggal 6 Januari nanti. Jadi, tolong dicatat ya, bahwa teman-teman semuanya jangan sampai tertinggal untuk mendaftar P3K 2022 ini. Lalu, apa saja sih yang harus dilakukan? Nah, teman-teman semuanya pasti tahu, ini adalah skema ataupun alur pendaftaran SSC-ASN di tahun 2022. Nah, saya ambil contoh nih, ada alur pendaftaran P3K Tenaga Teknis. Beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui bahwa di pendaftaran P3K ini dibuka 3 jenis P3K. Yang pertama adalah P3K Guru, P3K Tenaga Teknis, dan P3K Kesehatan. Jadi teman-teman semuanya bisa memilih kualifikasi pendaftaran sesuai dengan jurusan dan background pendidikan teman-teman semuanya. Misalnya teman-teman yang menjadi guru ataupun yang lulus dari pendidikan, maka teman-teman bisa mengambil P3K Guru. Jika teman-teman memiliki background sebagai tenaga kesehatan ataupun yang lulusnya dari bidang kesehatan, teman-teman bisa memilih di P3K Kesehatan. Dan juga jika teman-teman memiliki background pendidikannya dari segi teknis, misalnya seperti arsiparis, kemudian seperti tenaga hukum, nah teman-teman bisa memilih di P3K Tenaga Teknis ini. Jadi di sini saya mengambil contoh alur pendaftaran untuk P3K Tenaga Teknis. Sebetulnya dari segi alur pendaftaran ini hampir sama di keseluruhan jenis P3K. Ya, sama-sama mendaftarkan akun, kemudian memilih formasi, dan selanjutnya melakukan seleksi administrasi, seleksi kompetensi, dan juga sampai kepada tahap pengumuman kelulusan. Namun mungkin nanti perbedaannya ada beberapa hal yang menjurus kepada bidang dan jenis tambahan seleksi kompetensi. Nah, di sini lagi-lagi saya mengambil contoh terkait dengan P3K Tenaga Teknis. Sebetulnya apa saja sih poin penting yang harus diperhatikan saat kita mendaftar? Nah, teman-teman semuanya, yang pertama sekali yang perlu dilakukan adalah mendaftarkan akun. Jadi kalau teman-teman semuanya tidak memiliki akun di laman SSC-ASN, teman-teman tidak bisa untuk melanjutkan pendaftaran dari segi pemilihan formasi. Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu teman-teman persiapkan terlebih dahulu sebelum teman-teman mendaftar di sscasn.bkn.go.id. Yang pertama sekali, teman-teman harus menyiapkan yang namanya NIK. Jadi, teman-teman bisa melihat nomor induk kependudukan di KTP teman-teman. Kemudian harus persiapkan juga nomor KK-nya jika teman-teman masih bersama orang tua, masih dalam tanggungan orang tua, teman-teman bisa mengisi nomor KK orang tua. Dan jika memang teman-teman sudah berkeluarga dan sudah memiliki kakak yang sama dengan pasangan teman-teman, maka cantumkan nomor kakak tersebut. Kemudian teman-teman juga perlu untuk mengisi nama lengkap, tempat tanggal lahir yang sesuai dengan akte, dan juga nomor HP dan email.
Nah, emailnya ini pastikan email yang aktif ya. Jangan sampai nanti ketika ada informasi dari BKN-nya tidak masuk ke email teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian persiapkan juga password akun SSCASN-nya yang sekiranya teman-teman mudah mengingatnya. Jadi jangan sampai teman-teman nanti tidak mengingat dan juga sampai lupa password dari akun SSCASN. Karena ada beberapa teman-teman saya sebelumnya yang memiliki akun SSCASN ini dan mencoba untuk mendaftar, mereka lupa dan mereka harus melakukan beberapa hal lainnya untuk kembali memulihkan akun. Selanjutnya teman-teman juga harus menyiapkan pertanyaan untuk pengaman, misalnya nama ibu kandung, atau nama makanan kesukaan, dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman juga perlu untuk upload foto KTP dengan maksimal 200 KB. Ingat, maksimal 200 KB. Jangan sampai teman-teman melebihi dari kapasitas maksimal yang sudah ditentukan. Ya, jadi pastikan kapasitas dari foto KTP-nya itu hanya maksimal 200 KB dan jangan lupa untuk melakukan swafoto. Selanjutnya teman-teman perlu untuk mencetakkan kartu informasi akun agar teman-teman semuanya memiliki pegangan bahwa teman-teman sudah selesai untuk melakukan pendaftaran akun. Nah, teman-teman selanjutnya ini yang perlu diketahui bahwa tidak hanya pada proses pendaftaran akun, teman-teman juga perlu untuk mengetahui terlebih dahulu sebetulnya teman-teman ini akan mengikuti alur yang seperti apa. Maka dari itu, teman-teman bisa mengeceknya di buku petunjuk. Di laman SSCASN sudah tertera 2 poin penting, yaitu adanya lowongan P3K dan buku petunjuk. Lowongan P3K untuk melihat formasi apa saja sih yang tersedia, yang sekiranya membutuhkan kualifikasi ataupun background pendidikan teman-teman. Nah, buku petunjuk untuk melihat bagaimana alur ataupun hal-hal penting yang harus dipersiapkan, yang harus dilakukan sebelum kita melakukan pendaftaran, sebelum kita melakukan ujian, dan sebelum kita akhirnya berkecimpung di proses seleksi P3K ini. Nah, ketika teman-teman sudah melakukan klik pada buku petunjuk, akan disuguhkan pada 3 file penting. Yang pertama adalah terkait dengan P3K guru, teknis, dan juga tenaga kesehatan. Nah, di sini saya mengambil contoh dari PDF-nya teknis. Pada buku petunjuk pemilihan ataupun pendaftaran P3K tenaga teknis, di sini disuguhkan beberapa hal penting dalam daftar isinya yang berkaitan dengan proses pendaftaran akun. Ya, jadi harus diperhatikan masing-masing dan semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman nanti pasti sudah tertuang dalam buku petunjuk ini. Seperti misalnya ya, bagaimana cara pengisian biodata, kemudian bagaimana pemilihan jenis seleksi, kemudian bagaimana cara untuk mendaftar formasi, semuanya sudah tertera dalam buku petunjuk ini. Hanya saja teman-teman perlu untuk lebih hati-hati dan juga lebih lebih peduli lagi terkait dengan alur yang benar, alur yang seharusnya diperhatikan, dan perlu diketahui buku petunjuk ini memfasilitasi kita semua. Nah, selanjutnya teman-teman semuanya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ada hal-hal penting yang perlu dipersiapkan. Nah, ini adalah tambahan ya. Jadi kalau sebelumnya tidak menjelaskan terkait dengan ijazah dan transkrip nilai, untuk upload dokumen nanti ketika teman-teman akan mendaftar di portal SSCASN, teman-teman juga perlu untuk mempersiapkan ijazah dan transkrip nilai. Nah, ini sesuai dengan kualifikasi ataupun instansi yang dilamar. Misalnya, instansi Kemdikbud, mereka membutuhkan ijazah terakhir. Nah, teman-teman bisa melakukan pendaftaran dan juga submit ijazah terakhir. Misalnya teman-teman pendidikan terakhirnya adalah S1, maka ijazah yang disubmit adalah ijazah S1. Pun demikian dengan transkrip nilainya. Transkrip nilainya juga di-upload ataupun disubmit pada sesuai dengan jenjang pendidikan terakhir teman-teman.
Dan kemudian jangan lupa untuk mempersiapkan dokumen lainnya yang dibutuhkan oleh instansi tersebut. Nah, bagaimana sih kemudian cara kita sebetulnya untuk membuat akun itu? Teman-teman semuanya, pada buku petunjuk sudah dijelaskan ya. Tadi saya juga sudah menyampaikan bahwa kita perlu membuat akun terlebih dahulu. Simpelnya, teman-teman bisa masuk dulu ataupun bisa langsung klik pada tombol login, dan teman-teman kemudian akan disuguhkan pada laman yang ada tulisannya buat akun. Jadi langsung diklik saja pada tombol buat akun, dan teman-teman perlu mengisi beberapa hal-hal yang sudah dipersiapkan sebelumnya, seperti nama, kemudian alamat, nomor HP, dan sebagainya.